Nah, di sini saya sudah buat satu contoh ujian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 1 yang berlaku untuk kelas 7A, B, dan C. Nah, di sini ada 10 daftar soal. Saya tidak menggunakan soal esai, tapi saya menggunakan soal pilihan ganda. Jadi, jika ingin menggunakan pilihan gandanya, gunakan soal pilihan ganda saja dan tidak usah membuat soal pada esai. Nah, di sini ada peserta dan koreksi. Ada 3 siswa di kelas 7A. Nah, karena di sini belum ada siswa yang mengerjakan soal ini. Kita lihat dulu pengelolaan soalnya seperti apa. Nah, di 10 daftar soal ini. Nah, di sini di soal pilihan ganda ada 10 soal daftar soal. Di sini ada 10 sampai 10 number. Sertakan beberapa jawaban yang sudah ada. Untuk mengeditnya, klik saja tombol edit ini. Mana misalkan jawaban yang benar, A, B, A, atau C. Kita C saja. Nah, untuk membuat soal, klik tambah soal baru, masukkan pertanyaan di sini. Pertanyaannya di sini. Nah, ini untuk pilihan gandanya, dan kita harus memilih tipe atau jumlah pilihannya. Ada berapa? Misalkan 3 pilihan, A, B, dan C. Setelah itu masukkan jawaban A nya di sini, seterusnya, dan kita yang terakhir memilih kunci jawabannya. Status jawaban yang dipilih adalah B, misalkan ini bla 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 bla, seperti itu. Nah, ini adalah sampel soal-soal yang saya sudah buat. Nah, kita kembali lagi. Kelas yang bisa mengakses ujian ini adalah untuk 7A, B, dan C. Kita lihat di manajemen siswa. Nah, ini 7A nya. Jadi 3 sampel siswa ini bisa mengakses ujian bahasa Indonesia tadi, 7A, B, dan 7A. Nah, kembali lagi di mata pelajaran. Nah, sebelum membuat ujian, nah di mata pelajaran ini ada kelas aksesnya. Jadi 7A, B, dan C ini bisa mengakses mata pelajaran ini. Nah, misalkan ditambah mata pelajaran baru di sini, membuat kodenya, mata pelajarannya, nilai KKM, guru pengajarnya siapa. Nah, di mata pelajaran ini kita harus bisa menspesifikasikan kelas mana saja. 7A misalkan, 7B. Nah, setelah dipilih tidak akan bisa lagi dipilih seperti itu. Nah, setiap tabel di manajemen kelas, pengajar, mata pelajaran menggunakan fitur live edit. Jadi bisa diedit langsung di sini, bla 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 bla. Nah, seperti ini. Di setiap filenya menggunakan live edit. Jadi mempermudah. Nah, setelah membuat pelajaran dan menspesifikasikan kelasnya, nah, pada data ujian mata pelajaran yang bersangkutan, ketika menambah ujian baru, nah, pilih kelas yang dipilih sesuai dengan mata pelajaran tadi. Seperti itu.
Nah, ini adalah contoh ujian yang sudah saya buat, yaitu untuk kelas A, B, dan C angkatan 7. Nah, waktunya 20 menit di sini. Waktu pengerjaannya. Jika ingin menambahkan soal, klik saja tambah soal dan koreksi seperti tadi. Karena belum ada siswa yang mengerjakan, jadi kita mencoba login sebagai siswa. Nah, kita coba login sebagai ini, Sunardi. Kita logo atas saja. Nah, di sini kita akan mencoba login sebagai siswa. Siswa 3. Ini hanya sebagai sampel saja. Nah, seperti ini. Ada menu pilihan utama. Ini fitur yang belum diselesaikan, tapi ada akun ujian di sini, ada akun. Nah, kita langsung saja ke ujian ini. Nah, di bahasa Indonesia 1. Nama pengajar. Lihat ujian. Nah, jika seperti ini belum dikerjakan. Nah, seperti ini. Kita kerjakan. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal ujian ini. Baca dulu informasinya. Kita centang. Saya akan mengerjakan ujian ini dengan sungguh-sungguh dan jujur. Nah, tombol ini akan aktif dan kita akan mulai mengerjakannya. Kita coba. Inilah tampilan untuk halaman lembar ujian siswa. Waktu expire-nya. Nah, jika pada ujian tidak menggunakan esai atau esainya tidak ada, maka yang ditampilkan hanya daftar soal pilihan ganda saja. Nah, kita akan mencoba menjawabnya. Selesai. Kita cek kembali. Harusnya ini nilainya 100. Sudah yakin dengan jawaban Anda? Ya, dan simpan. Nah, untuk nilai yang diproses belum tampil di halaman siswa. Itu sesuai kebutuhan guru, misalkan hari apa untuk dikasih nilai kepada siswanya. Kita cek apakah sudah tidak berlaku ujian ini. Nah, sudah dikerjakan. Seperti itu, tidak akan mengulang ujian yang sama tadi. Kita log out. Nah, kita akan mengecek transaksi nilainya. Nah, di bahasa Indonesia 1 karena ada satu ujian pada mata pelajaran ini. Kalau belum ada, kita tambah ujian baru di sini. Itu ujian 1. Nah, ada 10 kosongan. Nah, sini untuk melihat transaksi nilai siswa, pilih link ini, koreksi. Nah, di 7A ada 3 siswa. Ada 3 siswa. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman hasil nilai untuk ujian kelas 7A tadi.
Nah, untuk beberapa siswa yang lain karena belum mengerjakan, statusnya ini, nah ini 0, sedangkan tadi siswa yang mencoba sudah mengerjakan, udah ada nilainya sudah 100, keterangannya lulus sesuai dengan KKM. Nah, untuk riset peserta ujian ini berfungsi untuk menghapus transaksi yang sudah dia kerjakan pada ujian ini. Jika menggunakan riset peserta ujian ini, maka si siswa bisa mengakses kembali ujian tadi karena sudah di reset. Nah, kita mencoba menggunakan laporan dalam bentuk Microsoft Office Word ini. Kita coba dalam bentuk Office Word. Nah, sudah terdownload. Kita buka saja. Oke, tunggu. Ataupun bisa dalam bentuk Microsoft Office Excel atau PDF. Nah, ini adalah hasil laporan pada bentuk Microsoft Office Word. Nah, mata pelajarannya, nama ujiannya, kelasnya. Seperti ini. Kita tutup saja. Nah, di sini saya akan mencoba membuat ujian baru yang dimana ujian ini menggunakan dua jenis soal, pilihan ganda dan esai. Kita coba di mata pelajaran bahasa Indonesia, di mata pelajaran ini saja, karena ada di kelas 7A ada siswanya. Kita coba saja di sini data ujian 1. Nah, buat ujian baru, judul ujian bab 2 misalkan. Contoh kelasnya untuk 7A saja, menitnya 10 menit. Keterangannya kita biarkan saja, simpan dan keluar. Di bab 2 contoh. Nah, karena belum ada soal, ini ada 0 daftar soal. Kita tambah soal saja. Nah, di sini kita akan mencampur adukan antara soal pilihan ganda dan esai. Jadi kita buat contoh soal pada pilihan ganda ini. Ini sebagai contoh 4 jawaban. Apalah, kita ini sebagai contoh saja. Desktop misalkan, kunci jawabannya itu bahasa pemrograman. Kita pilih option B. Ini menyesuaikan untuk kunci jawaban. Jika optionnya ada 4 pilihan, maka di kunci jawaban juga ada 4 pilihan di sini. Jadi dinamis. Simpan dan keluar. Ada satu soal, kita lihat. Nah, seperti ini. Apakah PP itu A? Dan ini yang sudah kita kunci jawabannya. Nah, yang kedua kita akan mencoba membuat soal esai. Soal esai pada ujian ini. Kita membuat soal baru. Nah, misalkan pertanyaannya, apakah PHP adalah, misalkan, apakah kita akan menyisipkan gambar pada pertanyaan ini atau tidak? Opsional. Simpan dan keluar.
Nah, ini adalah daftar soal esai yang sudah kita buat tadi. Nah, kita kembali saja. Nah, ada satu soal pilihan ganda dan ada satu soal pada jenis soal esai ini. Kita lihat kembali, kelas yang mengikuti ujian ini adalah untuk 7A. Kita lihat lagi daftar siswanya. Nah, semuanya ini adalah dari kelas 7A. Nah, kita coba melakukan transaksi nilai kembali. Kita coba akses aplikasi di sini. Login sebagai siswa, aksesnya siswa 3 pada ujian. Lihat ujian. Nah, ini perbedaannya yang belum dikerjakan dan sudah dikerjakan. Ini adalah ujian yang baru-baru ini kita buat tadi. Kerjakan. Kita centang kembali dan mulai mengerjakan. Nah, perbedaannya seperti ini. Jika menggunakan ada beberapa soal di esai dan pilihan ganda, jadi bentuk lembar jawaban ujian ini seperti ini. Berbeda jika pada ujian kebutuhannya menggunakan pilihan ganda, hanya daftar soal pilihan ganda dan tidak bentuk dalam daftar soal esai tidak ditampilkan karena tidak ada daftar soal esainya. Nah, ini adalah hasil penggabungan antara soal pilihan ganda dan esai. Kita coba saja jawab. Bahasa pemrograman. PHP adalah bahasa pemrograman sisi server. Yakin? Nah, kita cek kembali. Nah, ujian. Nah, sudah dikerjakan semuanya. Kita logati saja dan melihat transaksinya seperti apa. Akses aplikasi. Data ujian 2. Nah, kita pilih pada bab 2 ini contoh daftar soal. Atau bisa langsung di sini peserta dan koreksi. Nah, 7 ada 3 siswa, rincian dan koreksi. Nah, seperti ini. Karena siswa lain belum mengerjakan. Nah, berbeda dengan tadi. Jika ini adalah penggabungan antara jenis pilihan ganda dan esai, jadi bentuk tabelnya seperti ini. Nah, di sini ada nilai esainya. Nah, karena esai itu tidak menggunakan dikerjakan tidak oleh sistem, maka ini manual. Nah, berbeda seperti ini. Nilai VG-nya 100, nilai esainya belum dikoreksi, dan di sini kita harus mengkoreksi jawabannya. Koreksi jawaban di sini. Nah, seperti ini. PHP adalah bahasa pemrograman di sisi server. Data jawaban stasioner ini. Kita beri 100 nilainya. Simpan. Jawaban bahasa pemrograman di sisi server nilainya 100, jumlah nilai 100. Simpan nilai, simpan. Dan koreksi. Nah, seperti ini. Kita coba dalam Microsoft Office Word. Nah, seperti ini. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Ada nilai PG, ada nilai esai. Seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan. Kita tutup saja. Kita coba dalam bentuk Microsoft Office Excel.
saja. Nah, seperti ini dalam bentuk Microsoft Office Excel. Nah, untuk transaksinya seperti itu. Nah, untuk koreksi untuk aplikasi ini silahkan kirim komentar, atau untuk semacam koreksinya kirim saja komentar untuk mengkoreksi aplikasi ini untuk lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.